Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Dialog Suara Publik TVRI Aceh. Saya Muhammad Syim Hamid akan memandu acara ini lebih kurang 60 menit ke depan. Dan tema kita di sore hari ini adalah program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN untuk kemakmuran rakyat. Pemirsa, wabah COVID-19 telah memberikan efek dalam sektor ekonomi. Banyak usaha mikro, kecil, menengah terpaksa tutup atau gulung tikar dikarenakan tidak bisa beroperasi. Bahkan sejumlah perusahaan harus mem-PHK karyawan karena terbatasnya ruang gerak mereka untuk memproduksi barang-barang yang seharusnya diproduksi. Tentu hal ini lama-kelamaan membuat sektor ekonomi kita makin bermasalah. Dan untuk mengantisipasi itu, pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2020 atau yang disebut dengan program pertumbuhan ekonomi nasional yang tentu dalam rangka untuk mendongkrak atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat COVID-19 ini dalam sektor ekonomi. Nah, seperti apa program PEN ini? Lalu bagaimana realisasinya khususnya di Aceh, seperti apa realisasi program PEN? Sudahkah memang program PEN ini mampu memberikan atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya memang dikhawatirkan akan turun secara drastis? Sudahkah kehadiran program PEN memberikan sedikit stimulus akan stabilnya pertumbuhan ekonomi di Aceh misalnya? Nah, untuk membahas tema ini pemirsa sudah hadir di studio TVRI 3 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Syafriadi SE, MEC dan PhD. Beliau merupakan Kakanwil DJPB Aceh. Assalamualaikum Pak Syafriadi. Waalaikumsalam Bapak. Yang kedua pemirsa ada Bapak Munar Wansyah, beliau merupakan Kabid Pima Disperindak Aceh. Assalamualaikum Pak Munar Wansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pima kepanjangan dari Pengembangan Industri Menengah dan Aneka. Oke, itu dia pemirsa, kalau tadi mungkin nggak tahu Pima apa kepanjangannya. Tadi Pak Munar Wansyah telah menjelaskan. Dan pemirsa yang ketiga ada pengamat ekonomi dari Universitas Syah Kuala, Bapak Dr. Amri. Assalamualaikum Pak Amri. Salam. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga mengundang Anda jika nantinya ingin berpartisipasi di line telepon 0651 41773. Baik, saya ke Pak Syafriadi terlebih dahulu. Walaupun mungkin secara umum PEN ini akrab bagi sebagian masyarakat, tapi tentu tidak keseluruhan barangkali paham sebenarnya. Bisa diceritakan nih Pak Syafriadi, sebenarnya bagaimana awal mula pemerintah lalu berpikir bahwa pada akhirnya program PEN ini perlu dikucurkan atau dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oke, terima kasih Pak Syuib, Bapak-Bapak yang kami hormati, bahwa program PEN ini muncul tidak lain tidak bukan karena wabah COVID-19 ini setelah dideklar sebagai sebuah pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret yang lalu. Ini memberikan dampak yang semakin memberikan ketidakpastian. Tidak hanya dari sisi kesehatan, gitu ya, dampak yang sudah dibawa oleh COVID-19 ini, tapi juga berdampak dari ke sisi sosial. Karena semakin banyak daerah-daerah yang membatasi kebutuhan sosial mereka. Gerak-gerak sosial di antara mereka itu dibatasi. Ada yang punya istilah PSBB kan ya Pak ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan kemudian karena ada pembatasan ini tentunya akan berdampak kepada pergerakan ekonomi masyarakat. Karena manakala pergerakan sosial ini dibatasi, pergerakan roda perekonomian, produksi itu juga mau tidak mau menjadi terhenti sehingga tidak bisa melakukan produksi yang optimal. Nah, ini yang sudah terjadi di kita. Walaupun tidak hanya di kita, seluruh dunia saat ini sudah mengalami hal yang sama dan tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan hampir semua negara itu sudah mengeluarkan begitu banyak kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Oleh karena itu, dengan harapan bahwa dampak yang dibawa oleh pandemi COVID-19 ini bisa kita hadapi, bisa kita kelola dan juga bisa memberikan dampak yang
yang minimal kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional. Karena ekonomi kita sudah terdampak. Kita ketahui bahwa di triwulan 1 itu pertumbuhan ekonomi kita jauh daripada yang kita perkirakan. Bahkan di triwulan 2 kita sudah negatif, Pak ya, negatif 5,32. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua bahwa dampak ini sudah ada dan kita tertantang untuk bisa menghadapi hal ini dengan sebuah kebijakan yang komprehensif. Nah, itulah yang dimuat di dalam program PEN ini, program pemulihan ekonomi nasional. Okay. Nah, ini tujuannya memang kita berharap bahwa pemerintah itu bisa sigap untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha ini dari hal yang semakin memburuk. Kemudian juga mampu untuk menghandle kemampuan daya beli masyarakat yang menurun. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ini kita harapkan searah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh UMKM, oleh korporasi, dan juga oleh kebutuhan kita untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang. Kalau begitu ini dari aspek sektor atau cakupan dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini di area mana saja yang akan difokuskan oleh pemerintah, Pak Safriyadi? Memang kita lihat dampak pandemi ini sangat-sangat masif, Pak ya, sangat-sangat luas. Jadi tidak hanya dari sisi demand, tapi juga dari sisi supply, Pak. Ya kan, supply kita terhenti gitu ya, karena memang tadi ada pembatasan sosial yang begitu besar. Dan ini tidak terjadi hanya di negara kita, negara-negara mitra dagang kita pun sama, sehingga memang dari sisi supply kita juga menurun. Dari sisi demand juga begitu. Dari sisi demand permintaan masyarakat itu juga menurun. Nah, oleh karena itu kebijakan pemerintah yang diambil ini harus komprehensif, berada di dua sisi, sisi demand dan juga dari sisi supply. Nah, sampai dengan saat ini jumlahnya untuk kebijakan PEN itu ada kurang lebih sekitar 695 secara keseluruhan, triliun, secara keseluruhan, Pak ya. Ini untuk menghandle tadi dari sisi demand dan juga dari sisi supply. Nah, dari program PEN itu terdapat 6 klaster besar, Pak. 6 klaster yang besar untuk mengelola pemulihan ekonomi nasional ini. Salah satunya adalah dari sisi klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu ada kurang lebih 87,55 triliun. Kemudian dari sisi perlindungan sosial. Nah, ini yang cukup besar. Bagaimana kita bisa menghandle kebutuhan, kemampuan daya beli dari masyarakat. Ini juga besar juga, kurang lebih 203 triliun, Pak, untuk perlindungan sosial. Kemudian dari klaster sektor KL dan Pemda. Ini juga cukup besar, 106 triliun. Nah, untuk UMKM, ini juga secara spesifik dialokasikan, itu sebesar 123 triliun. Sementara untuk korporasi 53 triliun dan untuk insentif usaha ini 120 triliun. Nah, mungkin yang nanti akan banyak berhubungan dengan Aceh itu mungkin hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan sosial, kemudian UMKM, Pak ya, dan beberapa hal yang ada hubungannya dengan kementerian dan lembaga khusus untuk program-program yang bersifat padat karya, Pak. Menarik tadi bahwa secara umum ada 6 sektor yang memang menjadi fokus daripada pemerintah terkait dengan program PEN ini, pemulihan ekonomi nasional, sehingga diharapkan bahwa 6 sektor ini mampu dipulihkan dengan kebijakan dari pemerintah ini. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa sebenarnya dampak yang bisa diberikan dari kehadiran PEN ini. Tapi kita ke Pak Munarwansyah dulu. Bagaimana respon pemerintah Aceh pada khususnya, atau mungkin secara umum pemerintah daerah sebenarnya, Pak Munarwansyah? Apakah ini memang sesuatu yang ditunggu karena memang daerah sendiri cukup terkendala dengan keuangan, sehingga support dari pemerintah pusat ini menjadi amat sangat penting? Terima kasih. Tentunya kita pemerintah Aceh menyambut baik ya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 20 tentang pemulihan ekonomi nasional gitu. Ini tentunya dengan tujuan adalah untuk melindungi dan mempertahankan juga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi ya. Hari ini kita melihat bagaimana di sektor real nih, khususnya untuk UMKM. Namun demikian sebelum adanya peraturan pemerintah ini,
di awal-awal ditetapkannya pandemi COVID ini, pemerintah Aceh sudah duluan bergerak juga bagaimana memberdayakan UMKM. Di awal-awal pada Maret, pemerintah Aceh bergerak melalui Dinas Industri juga yang mengelola IKM, kemudian juga Dinas Koperasi dan UKM, bagaimana menggerakkan para UMKM itu bisa bangkit. Terutama kita memberi beberapa kegiatan termasuk bagaimana penyediaan masker pada saat itu. Kemudian juga di samping masker juga bagaimana UMKM ini bisa berproduksi terhadap bagaimana minuman atau makanan yang bisa untuk dikonsumsi dalam rangka menangani COVID ini. Tentunya dengan kehadiran daripada PEN ini dari sisi anggaran disampaikan tadi oleh Pak Kanwil, kita tentunya menyambut baik. Ke depan banyak berbagai program yang kita lakukan. Nah, dari kami dari Dinas Perindustrian, khususnya juga mengelola juga dana APBN untuk kegiatan mendampingi para UMKM atau UKM sendiri. Kita melakukan berbagai pelatihan juga, artinya apa? Supaya para pelaku usaha IKM atau UKM ini mereka itu tidak patah arang dengan kondisi saat ini. Kita terus tetap memberi semangat, kita memberi pendampingan. Dan kebetulan memang di tahun ini terjadi refocusing, tapi kita tetap melakukan berbagai pembinaan dengan sumber daya yang ada. Jadi tetap. Nah, ke depan kita juga sudah merancang berbagai program atau kegiatan bagaimana ini UKM ini tetap terus bangkit. Ya, teman-teman gitu. Karena kalau kita melihat sekarang ini ya banyak pengaduan atau segalanya ke kita baik ke Dinas Koperasi UKM, tetapi mereka juga masih semangat. Ini semangat ini yang kita harapkan dari mereka. Peliharaan ya. Kita itu pupuk bersama dari UKM. Tidak hanya di Banda Aceh, jadi seluruh Aceh. Jadi masih tetap semangat dengan koordinasi kita dengan Dinas Koperasi atau industri yang ada di kabupaten kota tetap harus kita jalankan. Nah, ke depan juga berbagai program juga kita dampingi terus pada IKM ini. Lalu apa masalah terbesar yang dirasakan oleh sektor UMKM di masa pandemi ini, Pak Munarwansyah? Maksud saya kemampuan berproduksi atau daya beli, sehingga memang pendampingan ini harus mutlak diberikan oleh Disperindak Aceh. Nah, kalau kita mendengar daripada keluhan teman-teman para pelaku usaha ini tentunya semua ngeluh pada permodalan. Ya, permodalan. Jadi modal usaha. Tetapi berita informasi terakhir yang kita terima, sebenarnya sudah ada bantuan Presiden ya untuk setiap UMKM itu dari 12 juta UMKM se-Indonesia, mungkin termasuk Aceh yang sudah kita data baik di industri maupun dinas koperasi untuk mendapatkan dana stimulus sebesar 2,4 juta. Ini bagian dari program PEN juga tadi ya? Ya, tentu program PEN yang tentunya dengan data yang sudah kita kirim pemerintah pusat lewat dinas Kementerian Koperasi ke Dinas Koperasi atau Industri nanti langsung transfer ke rekening pelaku usaha. Tentunya mungkin ada juga yang mungkin nanti tidak mendapat. Untuk kita berharap ada giliran atau penambahan akan penerima manfaat ke depan. Kita harapkan pemerintah pusat juga akan melirik yang belum dapat. Dan kita harapkan teman-teman pelaku UKM juga harus jujur nih. Kalau memang sudah dapat ya kita dapat. Tapi yang belum tetap pemerintah tidak menutup mata untuk para pelaku usaha ini untuk tetap eksis. Menarik bahwa tadi ternyata program PEN ini sudah mulai berjalan di Aceh sendiri, bahwa tadi ada permasalahan di UMKM sudah coba didampingi dengan program ini ya. Tapi memang tidak semua dapat sementara waktu. Tapi memang tadi bahwa para kedepannya diharapkan bisa semuanya bisa dapat, Pak Munarwansyah ya. Tapi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang kita punya begitu. Jadi ada sedikit tambahan. Ada hal yang menarik lagi bahwa teman-teman pelaku UKM ini di Aceh sendiri sudah tergabung dalam satu wadah. Memang dikelola yang namanya mungkin ASIA. Asosiasi Saudagar Industri Aceh dari anak-anak pelaku usaha ini, sehingga sekarang sudah berdiri Asiamart yang diharapkan ada produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM itu ada tersedia di sana. Jadi kita harapkanlah masyarakat khususnya Kota Banda Aceh kalau bisa belanja, kita beli dan bela
para pelaku UMKM bisa berbelanja di satu tempat namanya Asiaman. Itu sudah ada ya? Sudah ada Oke, di daerah baik. Pango. Jadi kesepakatan daripada teman-teman pelaku UMKM dengan berbagai produk yang ada, baik makanan, minuman, dan tidak terbatas hanya produk lokal, tapi juga ada produk nasional yang dijual. Ini artinya untuk penyeimbang gitu. Oke. Nah, mungkin kita bisa berbelanja di sana gitu, juga untuk mendukung keberadaan daripada UKM ini. Benar, ini salah satu motivasi untuk teman-teman UKM agar mereka terus bisa berproduksi ya. Oke, Pak Amri, apa kira-kira pendapat Anda atau komentar Anda terkait dengan ini program PEM? Beberapa sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Munarwansyah, beberapa hal sudah mulai terrealisasi di lapangan dengan cukup baik, walaupun memang masih butuh pendampingan lebih lanjut nih. Baik, terima kasih Pak Lim. Ini menarik sekali diskusi kita hari ini, pemulihan ekonomi nasional PEN. Sebenarnya ada 3 pelaku ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah negara lewat BUMN-nya, yang kedua adalah swasta, konglomerat, usaha menengah, usaha kecil, dan yang ketiga koperasi. Jadi program pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriyadi, lebih kurang anggarannya untuk tahun ini 700 triliun, 690 triliun. Ya. Dan dibagi-bagi ada 6 klaster. Jadi harapan kita gini dia, yang penting action di lapangan, itu sangat penting. Di program kalau kita baca, kita telusuri, itu sudah bagus sekali. Program-program yang sudah dicanangkan. Tentunya kan gini dia, ini kan bicara anggaran negara kan terbatas sekarang. Akibat COVID-19 ini, corona ini berdampak besar. Karena orang disuruh PSBB, suruh lockdown, suruh tinggal di rumah. Otomatis kan kegiatan ekonomi kan putus total ini. Benar. Nah begitu putus kegiatan ekonomi dan bisnis ini putus, otomatis pajak kan nggak ada. Begitu pajak nggak ada kan keuangan negara menjadi kacau. Artinya turun dia. Nah dengan uang yang terbatas ini, dengan program yang sudah dicanangkan, harapan kita tepat sasaran. Tepat sasaran yang kita maksud di sini ini jelas outputnya, jelas outcome-nya, jelas impact-nya. Karena setiap uang rupiah ini uang negara, ini kan uang rakyat ini. Benar. Uang bukan segala-galanya, tapi kan segala-galanya butuh uang. Nah ketika dikeluarkan ini harus tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran nanti kan jadi sia-sia. Kalau kita lihat negara-negara tetangga seperti Singapura, seperti Malaysia itu sudah resesi ekonomi. Alhamdulillah Indonesia masih bersyukur sampai hari ini belum resesi ekonomi. Tapi kalau triwulan ketiga ini terjadi pertumbuhan ekonomi minus 5,30%, 5,3 saya pikir udah resesi ekonomi. Kita masih bersyukur ini. Jadi kalau program ini cepat dijalankan tentunya tepat sasaran. Indonesia ini kan luas sekali nih, ada 75.000 desa, 34 provinsi, 520 kabupaten. Kota. Jadi jangan melihat Indonesia ini cuma Jakarta saja, atau Banda Aceh saja, atau ibu kota kabupaten saja. Jadi dari 75.000 desa ini kan UMKM ini kan bukan di kota saja, ada di desa-desa. Tentunya dana yang sudah dianggarkan ini baik melalui mekanisme APBN nasional, mekanisme kalau di kita APBD. Mekanisme APBK maupun mekanisme APBDes, karena ada 4 mekanisme anggaran di Republik ini. Ini harapan kita tepat sasaran dan perlu action sekarang, kan ini sudah bulan 8 ini. 9, 10, 11 habis nih, bulan 12 sudah selesai. Jangan-jangan nanti direalisasi bulan 12. Otomatis kegiatan ekonomi ini bisa mandek. Karena kan bicara ekonomi itu kan bicara data dan fakta dia itu bukan menghayal dia. Makanya kan kadang-kadang orang suka menghayal uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Begitu nggak ada uang, macet semuanya. Negara bisa macet, ekonomi masyarakat bisa macet. Tapi ini menarik ini, karena saya lihat dari program PEN ini lebih banyak ke UMKM. Jadi dari 3 pelaku ekonomi, negara lewat BUMN-nya, kemudian swasta, kemudian koperasi. Kalau difokuskan ke UMKM, ini jadi menarik. Karena pengalaman krisis 1998 yang tidak berdampak besar malah pada UMKM. Usaha-usaha konglomerasi kan hancur total. Kalau kita lihat tingkat BUMN Garuda saja sudah PHK sekian ribu pegawai. Lion dan sebagai perusahaan-perusahaan besar lainnya. Tapi kalau UMKM kan masih bertahan. Yang kedua, saran saya di sini untuk ketahanan pangan. Kalau pangan itu stabil, itu saya pikir masyarakat aman-aman saja. Tapi kalau pangan tidak stabil ini bisa kacau. Yang dimaksud dengan resesi ekonomi adalah kekacauan ekonomi. Ekonomi yang tidak terstruktur lagi, amburadul ekonominya. Jadi orang sudah lapar. Tapi kalau di desa-desa ini kan sepertinya memang COVID ini berdampak. Tetapi nggak terasa. Mereka pergi ke sawah, pergi ke gunung, cari rezeki, pulang, tidur, selesai. Yang banyak dampaknya kan di kota-kota.
ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, paling kecil ibu kota kecamatan. Kalau di desa-desa kan ada, tapi karena ketahanan pangan mereka kerja yang bertani ya sudah. Jadi saya berharap di sini dalam program pemulihan ekonomi nasional juga ketahanan pangan juga perlu diperhatikan. Ketahanan pangan yang UMKM udah pastilah. Oke. Tapi terkait tadi masalah program PEN ini, kira-kira apa kemungkinan permasalahan yang dihadapi dan ini perlu dicatat dari awal? Maksudnya yang kemungkinan Pak Amri prediksi bahwa ini akan ada problem dalam proses distribusinya itu seperti apa? Saya melihat ini kan menyangkut dengan uang negara, tidak tepat sasaran. Karena kan ini kan perlu data. Bicara pada tataran teori oke saja, mudah teori itu. Buku lihat di kantor kan, begitu di lapangan kan lalu terusik, tetapi dengan pandemi ini justru sektor ini yang cukup menerima dampak yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya UMKM tetap maju gitu kan dalam kondisi yang tidak mudah ini, sehingga program untuk sektor UMKM juga menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, dengan 695 triliun tadi justru yang dikhawatirkan oleh Dr. Amri sangat sepakat saya, bagaimana bisa tepat sasaran gitu ya, dan bisa mempunyai dampak yang signifikan, outputnya jelas, dan punya kontribusi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 3 ini tidak negatif. Walaupun negatif jangan terlalu besar lah. Ya, masih kompromistis ini kalau Pak Amri. Kalau kami sepertinya berpikir kalau bisa tidak negatif, karena kan sudah menjadi kriteria umum manakala sebuah negara itu mengalami krisis ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi negatif berturut-turut selama 2 triwulan. Itu sudah clearly stated dia adalah krisis. Resesi. Nah, ini sudah terjadi tadi disampaikan oleh Pak Amri, ada di Eropa sudah banyak, Jerman sudah seperti itu, Singapura sudah seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya supaya tidak negatif. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sementara duitnya sudah disiapkan nih Pak ya, 695 triliun. Yang bisa kita lakukan adalah program-program yang sudah ada di 6 klaster itu secepat mungkin kita realisasikan. Secepat mungkin bisa kita serap, dicairkan. Tadi misalnya program untuk perlindungan sosial, program PKH yang selama ini sudah ada, tapi kan semakin ditingkatkan jumlahnya di PEN ini. Kemudian dana desa yang selama ini kita mengenal dana desa, kemudian karena mengingat banyak dari sebagian masyarakat kita yang terkena pemutusan hubungan kerja itu kembali ke desa. Desa pun untuk bisa meningkatkan kualitas dan produktivitasnya kita dorong dengan adanya sebuah program yang namanya BLT Desa. Itu untuk memastikan bahwa daya beli dari masyarakat desa bisa terjaga. Nah, ini kita harapkan bahwa bisa untuk memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita tidak minus. Tantangannya adalah data. Tadi saya sepakat dengan Pak Dr. Amri. Data itu sangat-sangat signifikan. Dana yang sudah ada, yang sudah disiapkan, tapi apabila data yang di-deliver kepada pengambil kebijakan yang melakukan pencairan ini tidak akurat, dikhawatirkan malah kontraproduktif. Tidak bisa tepat sasaran. Apalah artinya dana itu kalau data tidak tepat. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, dan mungkin momentum ini itu bisa menjadi sebuah momen kita secara kolektif memperbaiki mekanisme penyusunan data kita. Data kita dari NIK itu benar-benar valid gitu ya kan, benar-benar bisa menggambarkan kondisi sebuah geografis tertentu, sehingga ini benar-benar bisa sangat-sangat diandalkan. Kita beruntung karena kita memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga
konsumsi masyarakat kita bisa mendorong pertumbuhan. Tetapi kalau lama-lama ini tidak kita maintain, konsumsi masyarakat juga akan semakin jatuh. Kalau dari ilmu pertumbuhan ekonomi itu kan Pak Dr. Amri pasti sangat paham ini, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu kan ekspor impor ya, Pak, ya. Ekspor impor kita juga down, ya, jatuh turun ya, karena produksi kita rendah. Kita akan impor, tetapi kemampuan kita memproduksi juga turun. Jadi ekspor kita turun, ekspor kita turun. Kemudian dari sisi investasi, kita ya, investasi kita juga turun karena investor pasti akan berpikir, oh ini tidak ada aktivitas ekonomi di sana. Kalau saya invest, tidak ada return yang bisa saya harapkan. Jadi investasi juga turun. Kemudian yang bisa kita harapkan adalah tinggal konsumsi masyarakat. Nah, Singapura mungkin tadi contoh dari Dr. Amri, tidak bisa bergerak banyak karena memang penduduknya sedikit, Pak. Nah, kita kan karena masih penduduknya banyak, itu di satu sisi masih bisa berharap kita. Yuk kita dorong sebanyak mungkin APBN kita, APBD kita, supaya bisa dicairkan, sehingga masyarakat untuk konsumsinya bisa terbantu. Nah, itu dari sisi konsumsi. Nah, sisi yang untuk variabel lain adalah yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi, government spending. Jadi tadi ekspor impor sudah down, investasi sudah down. Yang bisa diharapkan tinggal dua ini, Pak. Konsumsi masyarakat dan government spending. Dari mana government spending? APBN dan APBD. Nah, disitulah salah satunya ada di PEN ini. Dengan semakin cepat kita melakukan aktivitas, misalnya di tempatnya Pak Munarwansyah, ada APBN pasti, ada APBD juga, Pak, ya. Aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan segera dilakukan. Dan itu kan akan mengabsorb APBN, mengabsorb APBD. Segera lakukan pencairan. Manakala sudah dicairkan, dana itu kan akan bergulir di masyarakat. Dana itulah yang mungkin bisa untuk melakukan mendorong pergerakan ekonomi, dan kita berharap bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 3 ini tidak resesi. Tetapi kalau seandainya ini tidak bisa, kita akan state sebagai negara yang mengalami resesi karena 2 triwulan berturut-turut kita pertumbuhan ekonominya negatif. Dampaknya apa kalau kita resesi? Investor akan semakin menjauh, ya kan? Kemampuan kita untuk bisa memulihkan ekonomi juga semakin sulit, gitu kan ya. Nah, ini yang mungkin tantangan kita adalah di bulan 9 dan bulan 8 yang tinggal beberapa hari ini, Pak. 8-9 ini, Pak. Artinya masih ada harapan untuk mencegah terjadinya resesi ya di triwulan kedua dan ketiga ya. Jadi kita berharap bahwa ini tidak terjadi. Tadi bahaya sekali kalau sampai resesi terjadi di negeri kita, maka kekacauan ekonomi tentu akan terjadi. Kita berharap tidak, harapannya masih ada, tapi memang perlu langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang cepat dan atau agresif, ya, sehingga ini bisa dilakukan. Nah, menyambung statement Pak Safriyadi tadi, Pak Munarwansyah, di Aceh sendiri apakah memang merespon hal ini cukup cepat dilakukan, atau bagaimana sebenarnya dalam pengambilan keputusan untuk tadi misalnya persoalan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, itu seperti apa, Pak Munarwansyah? Baik, di awal saya katakan tadi ya, kita juga mengelola dana APBN, dan ini memang terus kita kejar. Target saya September atau awal Oktober itu sudah selesai beberapa kegiatan yang tentunya seperti Bapak Kanwil katakan tadi bisa mempercepat perputaran uang lah di masyarakat. Kita ada beberapa gitu. Nah, sedikit saya kembali katakan tadi bahwa untuk UMKM kita di Aceh itu ada lebih kurang 120.000. 120.000 itu udah UKM, UMKM, IKM lah apa istilahnya ada di sana gitu ya. Kan ini semua bergerak kalau dulu memang home industry gitu. Nah, kembali juga disinggung tadi oleh Pak Dr. Amri menyangkut dengan ketahanan pangan. Kan ini sekarang pemerintah Aceh membagi setiap SKPA terus bergerak gitu, sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau terhadap ketahanan pangan dengan program gampang, dengan gerakan mandiri pangan gitu ya. Nah, kalau informasi kita dapat dari Dinas Pertanian bahwa diharapkan bisa surplus ini
terutama padi. Dan diharapkan juga masyarakat juga tertarik untuk ya katakanlah ada kebun tanaman lah sendiri di rumah gitu juga, ini juga bisa membantu Pak, ya membantu daripada kebutuhan sehari-hari gitu ya. Sayur mayur gitu ya. Iya. Jadi dari pemerintah sendiri mengambil gerak cepat dibagi kepada SKPA untuk melakukan ini. Di bidang perikanan juga ada kegiatan tersendiri yang mereka lakukan, kami di industri, kemudian juga koperasi begitu. Oke, menarik bahwa ini sebuah hal penting kalau misalnya tadi program gampang tuh bisa terjadi dengan baik ya. Walaupun misalnya di Aceh sendiri minimal kalau di kampung-kampung itu ada unmuli yang tersedia ya kan. Apa namanya ya sayur-sayur mayur biasa itu ada di sekitar, sehingga mungkin ini juga memudahkan mereka. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi Pak Munarwansyah, selama ini bagaimana mekanisme dari pemerintah sendiri dalam menentukan bahwa UMKM tertentu yang berhak untuk mendapatkan suntikan dana dalam program PEN ini misalnya? Tentu ada berbagai persyaratan memang yang harus mereka penuhi. Yang pertama kan legalitas usahanya gitu. Ya baik dari segi katakanlah mereka sudah punya izin-izin edar dari barang-barang, kemudian ada halal, ini yang terutama halal gitu ya. Karena halal kita juga mendorong semua produk-produk yang ada harus yang pertama halal. Ini di negeri syariat ini, ya sebuah halal gitu. Bahkan kalau untuk halal tidak hanya produk, bahkan hotel pun harus halal gitu ya. Nah, jadi kriteria memang kita dapatkan ini kalau di data oleh Dinas Koperasi memang sudah di-rank beberapa persyaratan seperti katakan tadi, legalitas usahanya yang pertama, kemudian keberadaannya, kemudian produk, kontinuitas dari produknya. Jadi mungkin tidak, maka di awal katakan tadi bisa jadi tidak semua mendapatkan, setelah kita seleksi sesuai kriteria itu ini akan didapatkan nanti. Sehingga tepat sasaran, jangan nanti setelah menerima bantuan ternyata nggak produksi lagi. Ya gitu ya. Tapi yang kita harapkan dengan adanya bantuan, apa hari ini sudah dicanangkan untuk bantuan Presiden 2,4 juta per UMKM, kita harapkan itu akan lebih mendorong daripada minat usahanya gitu untuk dilakukan terus. Dan ini yang kita tunggu teman-teman UMKM, walaupun kadang-kadang maaf dalam tanda petik apa iya atau tidak nih bantuan ini. Tetapi yang kita dengar dari media massa, media sosial, tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku UMKM di Aceh. Tapi program ini sebenarnya sudah jalan tadi kan? Ada yang sudah jalan, tetapi mungkin ada yang akan ke depan ini juga ini. Namun demikian ada UMKM tetap jalan meskipun tidak ada modal. Tetapi mereka juga berharap ada modal ke depan yang dibantu oleh pemerintah gitu. Oke, kalau kita tadi lihat dari 120.000 UMKM yang kita punya, Pak Munarwansyah, kemungkinan berapa persen bisa dapat dari jumlah ini? Kalau karena nanti begini, 120.000 itu data terakhir yang kami himpun ini seluruh Aceh, bukan hanya Banda Aceh, ya. Tentunya nanti ada beberapa dari sektor mereka makanan, ya, ada minuman, kemudian dari kerajinan, gitu ya. Tentunya mungkin tidak terlalu banyak lah, ya, tidak banyak karena hasil seleksi dari Dinas Koperasi hanya beberapa ribu sajalah sementara gitu. Nanti tentunya data di Dinas Koperasi yang punya data tentang itu, dan kita harapkan disahutilah dari pemerintah pusat untuk bisa mereka mendapat semua gitu. Ada 10% dari 120.000. Bisa jadi ada. Karena ini menyangkut kemampuan anggaran juga ya. Saya punya data untuk yang namanya program ini, bantuan pemerintah untuk pelaku usaha mikro ini, Aceh itu termasuk yang cukup banyak menerima Pak. Karena mungkin datanya cukup ini ya, cukup aktif di deliver oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial Pak. Ini kita ranking 5 Pak. Yang paling banyak itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan yang nomor 5 Aceh. Kalau tadi dari Pak Munarwansyah itu ada 120.000, kita ada sekitar 80-an ribu sudah terdata di sana untuk bisa menerima. Ya, mudah-mudahan. Jadi saya pikir ini memang pasti menerima atau masih dalam tahap usulan Pak? Semoga Pak, kalau sudah diusulkan, artinya secara kriteria sudah memenuhi, ya kan? Karena persyaratan juga kita semuanya by system. Jadi sistem yang kami terima itu mudah-mudahan sudah valid. Ya, tinggal kita menunggu eksekusinya saja Pak. Nah, ini juga saya
begitu mendapatkan data ini cukup gembira juga gitu ya. Kita satu di antara 5 besar itu kan cukup membahagiakan. Walaupun memang Pak masih ada tantangan kita. Dengan 120 itu artinya masih ada 40.000 dari UMKM kita yang masih harus. Iya. Nah ini makanya tadi validitas data, update data kita, ini menjadi tantangan kita Pak. Jadi dananya ada, tapi kalau datanya belum bermasalah. memang betul. Ini termasuk koperasi Pak. Iya Pak, semua Koperasi UMKM juga. Pak. Berarti setidaknya ada kabar gembira lah. Betul, Kalau betul. tadi bahwa pemirsa mungkin yang ada tergabung dalam UMKM ini, bahwa ada kemungkinan tadi bahwa bisa jadi kalau sudah diusul mungkin masuk ya. Walaupun memang ada 40.000 lagi dari belum masuk, tapi semoga ini juga bisa terjadi. Karena memang kemampuan Tapi data ini anggaran kan terus bergerak Pak. Jadi mungkin teman-teman dari dinas Koperasi. terus Koperasi. aktif gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mengupdate semakin lagi. banyak ya. Kami juga bisa mengupdate kembali karena bisa jadi ada yang sudah collab memang. Oke. Atau yang mungkin sudah ya. diusul itu memang kriteria sudah terpenuhi dan masih eksis gitu ya. Oke, baik pemirsa mungkin sebelum ke Pak Amri, siapa tahu Anda mungkin sedang menyaksikan dan butuh untuk bertanya lebih detail lebih lanjut terkait dengan program PEN untuk kemakmuran rakyat, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0651 41773. Kembali ke Pak Amri, bahwa dari penjelasan dua narasumber kita ini memang ada sebuah cecerca harapan bahwa kemungkinan program PEN ini akan benar-benar memberikan kemakmuran rakyat itu bisa terjadi, walaupun dengan satu persyaratan tadi bahwa kita harus mendata dengan cukup baik. Nah selama ini yang sudah berjalan misalnya, apakah Pak Amri melihat bahwa itu sudah sesuai kalau Anda sebut tadi tepat sasaran atau bagaimana? Yang selama ini kita lihat di lapangan BLT. Data real kita nggak punya, tapi kan bisa mengamati secara umum. Ya namanya uang negara ini kan begitu ada data lengkap dengan persyaratan pasti dicairkan kan begitu. Apakah di lapangan itu ada action atau tidak kan? Ini kan fakta-fakta yang ada. Misalnya dari dunia koperasi aja kita lihat. Kan cukup banyak bantuan untuk koperasi. Mana koperasi yang bisa kita andalkan di seluruh Indonesia, di seluruh Aceh, kan begitu. Mana koperasi yang, kan bantuan koperasi yang cukup banyak. Uang APBN yang masuk ke koperasi. Begitu juga UMKM ini. Idealnya memang begini dia. Mekanisme pasar harus berlaku gitu. Begitu mekanisme pasar jalan, udah aman. Jadi itu UMKM yang jalan itu kan bukan bantuan pemerintah. Mereka punya sendiri aja jalan. Jadi ada terjadi mekanisme pasar, demand dan supply itu terjadi gitu. Nah ini kan karena pandemi COVID ini, karena situasi yang tak menentu ini, PSSB, lockdown, harus tinggal di rumah, mati semua pencariannya, maka disuntik oleh pemerintah. Program-program PEN ini kan sudah bagus sekali, saya sudah baca, mungkin semua kita sudah baca, bisa search di internet dan seterusnya. Yang paling penting ya action ini, kan waktunya tinggal September, Oktober, November, Desember dah close. Anggaran. Jadi kalau nggak ada action bulan September, nanti pertumbuhan ekonomi pasti jadi kacau. Pertama pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau gini nih, UMKM ini bukan pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi dia lebih banyak ke usaha-usaha konglomerasi. Tumbuh. Kalau tumbuh kan ke atas, kalau berkembang kan ke samping. Jadi pemerataan ekonomi. Jadi kalau UMKM ini pelaku ekonomi ini terjadi pemerataan ekonomi seluruh Indonesia. Kalau kita bicara dalam konteks daerah lokal Aceh ini terjadi pemerataan ekonomi terhadap Aceh. Saya begini, bukan sungudon, tapi kalau tidak tepat sasaran ini kan sayang uang negara ini. Jadi validitas data itu menjadi penting. Kita kan begini, kalau melihat itu selalu melihat kalau Aceh ini lihat Banda Aceh saja, padahal ada 23 kabupaten kota. Ada 6.400 desa, kan tersebar semua UMKM ini. Nah untuk memvalidkan data ke 6.400 desa untuk konteks Aceh saja, kan tidak mudah itu. Jadi kerja keras dari dinas terkait, idealnya memang hari ini hadir asisten 2 ini, karena dia membidangi semua dinas kan. Pengen hadirnya cuma Kabid, Disperindak, alhamdulillah mau datang kan gitu. Jadi begini, ini penting ini. Karena gini dia, ekonomi sebenarnya tujuan semua, ekonomi uang. Saya bolehlah mengulang sekali lagi, anggaran itu uang. Uang bukan segala-galanya butuh uang. Begitu macet uang, macet semua kegiatan ekonomi. Begitu macet kegiatan ekonomi kan susah. Orang jadi susah, daya beli menjadi rendah. Apalagi
kalau di sektor produksi supply nggak ada, demand nggak ada, jadi kan kacau. Begitu kacau ekonomi terus menerus ini, triwulan ketiga bisa resesi. Kalau resesi udah gawat kita. Tapi begini, kalau sektor UMKM ini, kalau memang dibantu tepat sasaran, saya pikir tambah bagus. Tapi apakah misalnya nanti bahwa pengawasan menjadi amat penting dalam konteks ini, Pak Amri? Menghindari tadi. Pasti. Kan manajemennya bukan planning saja, bukan pelaksanaan saja. Tanpa pengawasan, siapa saja kalau tidak diawasi dia akan berbuat curang. Siapa saja. Oke. Siapa saja. Apakah, Masuk Bapak, saya, semua kita ini. Tapi begitu tidak ada pengawasan, maka akan terjadi kecurangan. Maka fungsi pengawasan, controlling itu menjadi penting. Nah, dalam program PEN ini ada pengawasan, saya juga nggak lihat. Ada, Pak. Ada ya, pengawasan sehingga tepat sasaran. Karena begini dia, uang rakyat itu uang negara itu uang rakyat artinya. Yeah. Itu kan setiap rupiah uang rakyat kan akan diaudit. Audit internal biasanya inspektorat. Kalau di pusat namanya Irjen, Irwasum, ya. Kalau di daerah Bawasda. Nanti ada audit eksternal BPK. Walaupun tuh auditnya adalah audit normatif. Tapi kalau auditnya sifatnya investigatif dan mendadak itu biasanya KPK kan gitu. Tapi begini intinya, saya berharap uang yang sudah ada ini tepat sasaran dan bisa direalisasi segera, jangan ditunda lagi. Kalau dicairkan bulan 10 ini udah kacau lagi ini. Tapi kita terjebak terkadang pada aspek ini kan uang rakyat juga harus diperjuangkan dengan baik. Ada aspek birokrasi yang harus dilewati nih Pak Amri. Terkadang ini juga menjadi hal yang memang mau tidak mau kita harus lewat, butuh waktu dan sebagainya. Maka harus kerja keras. Ya, kalau nggak ada kerja nggak bisa lah. Oke. Kan ini kan kalau nggak ada kerja tiap hari, padahal kan nggak selesai dia. Kan negara membiayai pemerintah ini aparat kan untuk bekerja untuk itu. Oke. Tapi kalau dilambat-lambatkan, dia kan ini pengalaman. Kalau kita lihat di Aceh selalu cair APBA di akhir tahun. Makanya beginilah konteks pembangunannya. Oke. Jadi karena itu kita berharap ini ada Pak Kakanwil Keuangan nih. Kawin. Ya, ini bisa bulan 8, bulan 9 action terus lah. Kalau udah action dapat dia. Tentunya kan pengawasan juga beriringan. Kalau nggak dilakukan pengawasan, saya yakin nanti banyak terjadi penyelewengan. Siapapun. Karena prinsip pengawasan begini, dia siapapun yang tidak dewasi dia akan berbuat curang. Termasuk saya, termasuk Anda. Nah, jadi begitu dia. Jadi program action langsung jalan, pengawasan juga. Seiring ya. Jadi nggak mungkin tidak ada kecurangan, tapi kecurangan itu bisa diperkecil. Ini penting ini. Oke. Kak di Aceh sendiri, mungkin terakhir untuk segmen ini, bagaimana yang Pak Amri lihat terkait dengan penerima program-program kemakmuran ekonomi rakyat selama ini? Apakah tepat sasaran atau masih butuh semacam evaluasi sehingga data-data ini perlu diperbaiki dan dilihat kembali? Saya data real nggak punya, tapi pengamatan secara umum aja, jangan salah ngomong nanti, tidak tepat sasaran. Ya saya lihat itu. Kenapa tidak tepat sasaran? Kayak kita lihat untuk proyek dana APBA saja kita lihat, kok cukup banyak proyek terbengkalai. Karena itu evaluasi itu menjadi penting. Monitoring dan evaluasi atau pengawasan itu menjadi penting. Kalau tidak dilakukan evaluasi dan monitoring, saya pikir, ingat saya proyek dana OSO saja ada 1.400 yang terbengkalai. Nggak usah jauh-jauh lah, oleh Karing saja ada pasar satu yang biayanya hampir miliaran terbengkalai. Di depan Kajati itu ada pasar juga terbengkalai. Di Sarea itu yang pinggir jalan besar itu terbengkalai. Itu kan proyek tidak tepat sasaran. Belum lagi yang lainnya. Ini kan sebuah fakta-fakta yang ada. Karena itu ini kan masa pandemi, masa yang tidak menentu ini. Kita berharap dana APBN ini bisa dipergunakan. Dana mekanisme APBA, mekanisme APBK, mekanisme APBD satu lagi yang kecil itu. Tepat sasaran. Jadi pengawasan menjadi penting. Kalau nggak dilakukan, makanya diskusi publik pada hari ini menjadi penting sehingga masyarakat tahu bahwa ini bukan uang gratis ini uang rakyat yang dibantu untuk rakyat, untuk pemulihan ekonomi. Karena ekonomi ini sudah sakit, ini udah demam nih, tapi belum berat, belum bawa ke rumah sakit. Tapi kalau sudah resesi, udah ke rumah sakit, itu harus diinfus. Itu makna resesi ekonomi. Artinya belum COVID nih, belum kena COVID, masih gejala biasa gitu gejala ya. Oke. Gejala panas gitu. Jadi kalau sudah diinfus, sudah resesi. Baik, Pak Amri. Nah, pemirsa, menarik bahwa kalau kita simak tadi beberapa gambaran sudah ada. Saat ini program PEN sudah mulai diluncurkan, beberapa memang sudah dilakukan, tetapi memang catatan-catatan masih ada dan tentu kerja cepat dan kerja keras semua pihak menjadi penting agar program PEN ini
berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri dengan dikucurkannya program PEN ini. Berikutnya ke Pak Sapriyadi lagi. Tadi menarik bicara tentang daya serap ya. Dari catatan yang dimiliki oleh DJP BAC misalnya. Secepat apa misalnya dana-dana dari pemerintah pusat yang ada di daerah khususnya di Aceh ini itu terserap untuk belanja pembangunan dan sebagainya. Mungkin khusus juga terkait dengan PEN, barangkali publik juga ingin tahu seberapa persen itu sudah mulai terbelanjakan di masyarakatnya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi normal gitu ya, yang sudah bisa diserap untuk level APBN ini, Pak Dr. Amri, itu sebenarnya sudah cukup bagus, gitu ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya, pada saat normal. Tetapi karena kita ini menghadapi kondisi yang tidak normal, sehingga yang harus kita lakukan pun sebenarnya harus sesuatu yang extraordinary, ya kan? Kalau kita bisa melakukan penyerapan sampai dengan bulan Juni, Juli itu sekitar 50%, 60% pada saat normal, it's good gitu Pak ya. Nah, sampai nanti di triwulan ketiga kita bisa sampai dengan mungkin 70-80%. Tetapi pada saat kondisi seperti ini tidak cukup. Oleh karena itu kita harus dorong terus untuk melakukan percepatan pencairan tadi itu Pak Musyu ya. Nah, oleh karena itu yang tidak kalah penting selain tadi data, kemudian ketepatan sasaran, mungkin ada prioritas sebelumnya yang bisa kita lakukan adalah kesadaran kolektif Pak. Kita harus bekerja secara kolektif dan kita sadar bahwa kita dalam kondisi yang tidak normal. Sehingga apa yang kita lakukan juga harus extraordinary. Ya kan? Nah, kesadaran kolektif kita itu harus mendorong kita bekerja secara kolektif juga. Di pusat itu sudah berupaya untuk menyiapkan dana. Dana itu tidak didapat secara gratis. Mungkin juga dana itu didapat dari bagaimana kita mengeluarkan surat utang negara. Surat berharga negara kita keluarkan, makanya defisit kita juga semakin meningkat karena kemampuan pajak kita turun. Nah, setelah kita mendapatkan dana itu, tentunya semua pihak harus bergerak, ya kan? Dari Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, semuanya harus bergerak secara simultan. Dan kita semua yang ada di daerah ini juga sama, dari Disperindak, dari Dinkop, dari dinas. Semua dinas, tadi saya baru koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pak, dengan DPMG, bertemu dengan Kepala Dinas Pak Azari di sana. Kami berkomunikasi. Pemerintah pusat sudah menyiapkan BLT desa. Nah, kemampuan kita untuk bisa menyerap, melakukan pencairan dana desa, kemudian untuk mencairkan BLT desa, ini akan punya pengaruh terhadap kemampuan masyarakat desa untuk mempertahankan daya belinya. Dan ini harus kita dorong secepatnya supaya bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga ini. Dan tidak hanya itu, ada program-program lain juga harus kita lakukan. Misalnya pemerintah daerah ada yang namanya dana dak fisik Pak ya. Dak fisik. Yang kemarin sempat dialokasikan, kita prioritaskan, kita fokuskan untuk kebutuhan-kebutuhan dari sektor kesehatan dan pendidikan. Nah, setelah kita melihat bahwa harus kita lakukan penyesuaian kebijakan, kita namakan sekarang ada program cadangan dak fisik. Nah, di sini juga cukup banyak program-program yang bisa dilakukan, program padat karya yang bisa untuk mendorong masyarakat mempunyai aktivitas, mereka punya aktivitas, kemudian akan bisa diberikan reward. Reward ini bisa untuk kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain juga memang hasilnya itu bisa dirasakan, misalnya bikin sarana jalan gitu ya, ataupun sarana yang lain yang bisa dilakukan secara padat karya. Tapi ini tidak akan bisa berfungsi apa-apa kalau seandainya dari eksekutor kita ini yang di lapangan itu tidak bekerja secara extraordinary juga gitu. Nah, jadi kita kebutuhan kesadaran kolektif kita bekerja secara kolektif dan komunikasi di antara kita Pak.
di antara para satker di antara otoritas itu ya, yang bisa untuk mendorong semuanya bisa berjalan. Oleh karena itu kita sangat mendorong dari Deperindak, Disperindak dan juga dari dinas-dinas yang lain bisa bekerja sama untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi kita melalui percepatan pencairan APBN maupun APBD yang menjadi amanah yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya, Pak. Baik, nah ini harus kita lakukan bersama-sama. Baik, kita ini berada di penghujung acara, sekitar 2 menit lagi yang tersisa waktu. Ada catatan penting tadi, bahwa ini kita berada di situasi tidak normal, tetapi hal-hal yang pemberdayaan ekonomi harus kita lakukan melalui cara-cara extraordinary tadi. Sehingga apa yang dikhawatirkan bahwa bisa macet dengan extraordinary barangkali bisa dicegah proses kemacetan itu ya. Langkah terdekat pemerintah Aceh sekarang, Pak Nurwansyah, dalam konteks PEN ini seperti apa? Tentunya kembali lagi seperti disampaikan juga tadi seirama dengan Bapak sampaikan tadi, yaitu mulai hari ini kita juga ada arahan pimpinan untuk terus berkolaborasi, tentunya mempercepat berbagai kegiatan yang ada, karena sampai per 22 Agustus realisasi visi dan keuangan kita masih 33,63%. Iya, tetapi makanya diharapkan terus memacu diri. Kita kemarin libur, hari Sabtu juga masuk, sudah 21, Sabtu besok juga masuk. Tentunya makin terus menggenjot, mengejar berbagai. Datang, Minggu ada juga di samping bekerja yang sekarang juga bekerja bagaimana menyusun anggaran 2021. Tentunya ini yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, dan terkait juga nanti dengan ada yang disampaikan oleh para Pak Pengamat, Pak Dr. Amri, tentunya nanti di saat dana sudah dikucurkan, kepada itu kita lakukan pengawasan. Oke, pasti kita datang kembali, kita lakukan pengawasan, kita dampingi, kita lihat bagaimana perkembangan. Jadi tidak sia-sia gitu. Jadi simultan kita pemerintah Aceh tentunya berharap dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional ini yang juga berdampak nanti ke Aceh, dengan dikucurkan anggaran ini setidaknya kalaupun tidak tumbuh bisa merata seperti Pak Dokter katakan, ekonomi kita di Aceh yang tentunya di sektor real ini UMKM ini yang perlu juga kita jaga mereka semua gitu. Baik. Terakhir Pak Amri, kalau kita kembali ke tema kita, PEN untuk kemakmuran rakyat, seberapa besar Anda melihat bahwa prospek ini insya Allah akan terwujud, bahwa PEN benar-benar bisa memberikan mendongkrak perekonomian masyarakat kita? Kalau program pemulihan ekonomi nasional untuk Aceh ini bisa dilakukan tepat sasaran, saya pikir pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi akan terjadi. Sekurang-kurangnya tidak terjadi resesi ekonomi. Demam sajalah, jangan sempat opname. Opname resesi juga, itu ya. Kalau sudah opname, sudah resesi. Itu maknanya. Jadi kita berharap, sekali lagi saya ulang, tepat sasaran. Tepat sasaran, jelas outputnya, jelas outcome-nya, dan jelas impact-nya bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga terwujudlah kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan tema kita. Dan perlu kita beri informasi kepada masyarakat bahwa ini bukan uang gratis. Seperti Pak Kankanwil jelaskan tadi, bahwa APBN dari sektor pajak sudah kurang, dari SUN tadi. SUN itu surat utang negara. Jadi capek cari uang ini. Jadi jangan dianggap uang gratis, jadi harus dipakai secara optimal dan maksimal. Jadi efektif dan efisien. Sehingga betul-betul menghidupkan sektor UMKM. Itu penting. Baik. Karena mengingat waktu, kita harus akhiri dialog ini. Saya mungkin boleh sedikit, Pak. Singkat saja, Pak. Singkat saja, Pak. Yang pertama adalah kami berharap bahwa seluruh satuan kerja, baik itu dari pemerintah vertikal maupun daerah, lakukan percepatan pencairan APBN maupun APBA ataupun APBK serta APBD secepat-cepatnya, Pak, sesegera mungkin. Tapi harus menjaga regulasinya dan menjaga governance. Itu harus. Yang kedua, mari kita perkuat UMKM. UMKM menguat, negara menghebat. Baik. Begini, Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, Pak Nurwansyah, dan juga Pak Amri atas kehadirannya di Dialog Suara Publik TVRI Aceh sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan program PEN untuk kemakmuran rakyat. Tentu penjelasan para narasumber memberi gambaran bahwa bagaimana program PEN saat ini dilakukan, apa yang melatar belakangi, dan apa yang diharapkan dari program PEN ini. Semoga semua kita dapat menerima atau melihat bagaimana program PEN ini bisa berjalan, serta mengawasi juga
agar program PEN ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.